Tema kita hari ini judulnya Imamat yang Rajani. Oke, kita sering dengar ya kata ini ya, Imamat Rajani, tapi kita mungkin nggak terlalu paham maksudnya, artinya apa. Jadi hari ini kita akan mendalami mempelajarinya. Oke, di sesi sebelumnya di tema berjudul Bait Suci yang Sejati ya, ternyata Bait Suci itu bukan gedung yang kelihatan saja, yang tampak, tetapi ternyata Bait Suci itu ternyata hidup kita, orang percaya. Dan Tuhan mau setiap kita, ujungnya setiap kita mau jadi bait suci yang sejati ya, bukan hanya bait suci tapi bait suci yang sejati. Dan karena kita adalah bait suci yang rohania ini, maka di bait suci itu juga harus ada imamnya. Jadi selain kita jadi bait suci, imamnya siapa? Imam di bait suci itu adalah diri kita sendiri. Jadi kita pun mau jadi imamnya. Itu sebabnya tema kita judulnya Imamat Rajani. Jadi tujuan akhir hidup kita adalah yang Tuhan mau, ada setiap saudara boleh jadi imam-imamnya Tuhan. Yang melayani di bait suci nanti, sementara layaninya di gereja dulu, bait suci miniatur ini. Nanti kita akan melayani jadi imam di mana? Di surga. Sesuai catatan 1 Petrus 2:9, Tuhan mau kita jadi imam. Kita baca, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitahukan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Demikian firman Tuhan. Jadi saudara, kita tadi udah nyanyikan ya lagu ini tadi. Nah, ketika kita bicara imam, kebanyakan kita selalu berpikir bahwa imam itu hanya orang yang jabatannya pendeta seperti saya, atau mungkin di gereja yang lain ada sebutannya pastor ya. Pastor gitu ya. Jadi kemarin ada kasus ya antara Katolik dengan Kristen, karena Kristen belakang pakai nama pastor juga ya, disingkat PS. Padahal itu sebenarnya dia singkat pakai istilah yang di luar negeri ya, pastor. Jadi di gereja lain juga ada yang menggunakan kata penatua. Di gereja tertentu pendeta dan penatua itu bisa digabung jadi satu ya. Di gereja saya dulu melayani sebelumnya pendetanya disebut penatua, bukan pendeta. Jadi gini saudara, sadar tidak sadar, kita semua sebenarnya bukan orang hanya dikasih jabatan saja yang ada jadi imam, tetapi setiap saudara diharapkan bisa jadi imam sebenarnya. Nah, untuk menjadi bait suci yang sejati, minggu lalu kita udah belajar ada 4 kriteria, ada 4 syarat harus dipenuhi semuanya, nggak boleh cuma 1 atau 2, tapi 4-4-nya. Nah, minggu ini untuk kita jadi imam yang sejati, kita juga harus memenuhi 4 kriteria, 4 syarat. Setiap kita yang mau jadi imam, ya, kita harus memenuhi 4 syarat ini, dan keempat syarat ini tentunya harus dipenuhi komplit di dalam diri kita, maka kita baru bisa jadi imam yang diakui oleh Tuhan. Jadi nggak peduli dunia ini mungkin ada seseorang diakui sebagai seorang pendeta ataupun seorang gembala di dalam sebuah gereja, diangkat oleh organisasi gereja, tetapi kalau dia meskipun punya jabatan pendeta, tapi dia tidak memenuhi kualifikasi ini, ya, dia bukan imam yang di sorga yang diakui Tuhan. Sebaliknya jika saudara mungkin gak punya titel pendeta di depan nama saudara, tapi saudara melakukan 4 hal ini ya, 4 syarat ini, saudara adalah imam di mata Tuhan. Amin, haleluya. Jadi saudara harus tinggal pilih, mau jadi imam yang diakui manusia atau imam diakui Tuhan. Kalau saya maunya jadi imam yang diakui Tuhan, amin. Ya. Nah jadi saudara, dengan demikian kita bisa lihat gini, dari 4 syaratnya apa? 4 syarat ini sebenarnya kita bisa lihat dari fungsi dan tugasnya imam. Imam itu punya tugas. Jadi kalau imam tidak melakukan tugasnya atau fungsinya, maka kita bisa bilang dia bukan imam yang Tuhan mau sebenarnya. Ya, dari tugasnya dia melakukan tugasnya dengan baik nggak? Nah, ada 4 tugas imam atau kita bisa bilang sebagai 4 syarat imam yang sejati di mata Tuhan. Oke, fasten your seat belt. Kita mulai. Syarat pertama, kita cek ya. Jadi sambil kita belajar, kita cek diri kita masing-masing. Kita udah memenuhi kualifikasi ini belum? Syarat yang pertama, imam adalah seorang penyembah. Oke, jadi tugas imam yang pertama dan terutama adalah untuk apa? Menyembah Tuhan. Ya, di bait suci, bukan hanya di bait suci, tapi dalam kehidupan pribadinya setiap hari dia harus menyembah Tuhan. Sepanjang hidupnya hanya untuk menyembah Tuhan, itu tugas imam. Akan tetapi saudara, penyembahan seperti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita? Kalau kita lihat, Yesus pernah berkata di Yohanes 4:23, terjemahan ILT saya baca, namun waktunya sedang tiba. Dan itu adalah sekarang. Jadi bukan nanti loh, bukan di sorga. Tapi sekarang. Manakala para penyembah yang benar akan menyembah kepada Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa pun sedang mencari orang-orang yang menyembah Dia seperti itu. Jadi sekarang kita dituntut sama Tuhan untuk bisa menyembah dalam roh dan kebenaran.
Apa yang dikatakan di sini bahwa Allah Bapa sedang mencari penyembah-penyembah yang sejati. Yaitu mereka menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Dan sudah pasti yang bisa melakukan menyembah di dalam roh dan kebenaran mesti imam yang sejati. Kalau imam yang palsu nggak bisa melakukan ini. Nah, dan imam rohania ini adalah bukan cuma saya yang menyembah dalam roh kebenaran, tapi itu juga bicara saudara hari ini yang jadi imam. Yang orang-orang yang percaya pada Yesus. Jadi saudara, mungkin hari ini ada banyak orang yang merasa dirinya menyembah Tuhan. Mungkin. Tetapi belum tentu di mata Tuhan dia sedang menyembah Tuhan. Akan tetapi belum tentu penyembahan dia ini diperhitungkan oleh Tuhan. Ya, diperhitungkan sebagai hamba Tuhan. Jika Tuhan tahu setiap hidup kita, ya, Dia akan tahu seperti apa kita menyembah Dia. Maka hari-hari meskipun seseorang ini hamba Tuhan, tapi kalau hidupnya hanya mengejar dunia, mengejar uang, dia bukan hamba Tuhan di mata Tuhan, tapi dia adalah hamba uang sebenarnya. Wah, ini agak kasar sih ya. Tapi itu kenyataannya. Jadi seorang imam yang sejati, hidupnya hanya menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Artinya mereka adalah orang-orang hidupnya hanya taat sama perintah Tuhan sebenarnya. Hidupnya hanya didedikasikan untuk apa? Menghidupi firman Tuhan supaya hidup di dalam dirinya. Karena bicara menyembah dalam kebenaran, maka itu artinya menjalani hidup yang hanya taat sama firman Tuhan, ya kan? Jadi imam yang sejati, kecintaannya bukan sama hal-hal dunia sebenarnya. Bukan kepada barang-barang bagus yang ada di dunia, ya, yang mahal. Tas branded, jam tangan branded, ya, baju yang bagus, ya. Tidak ada lain yang diinginkan imam yang sejati selain mencintai firman, ya. Ini seperti orang yang imam yang sejati itu seperti orang pakai kacamata kuda, matanya cuma lihat firman, ya kan? Dia nggak lihat yang lain, dia nggak tertarik yang lain. Kepuasan dirinya hanya apa? Mau ngerti dunia firman, ya, kayak orang pakai kacamata kuda. Seorang imam yang sejati hidupnya hanya menginginkan Yesus dan firman-Nya. Dia nggak perlu yang lain di dunia ini untuk membuat dia merasa lebih nyaman, lebih berharga, lebih berarti, atau lebih bahagia. Dia hanya bisa dibahagiakan oleh firman. Setiap kali Tuhan memberikan firman yang disingkapkan buat dia, itu kebahagiaan dia. Yang kedua, syarat imam yang kedua adalah, imam adalah seorang pengantara. Imam adalah seorang pengantara. Jadi saudara, imam adalah pengantara antara Allah dan umat manusia yang berdosa. Jadi untuk menjadi seorang pengantara atau mediator saudara, seorang pengantara ini dia harus mengerti hati dari dua belah pihak. Betul ya? Setuju ya? Dia harus mengerti hati dua belah pihak yang mau dimediasi. Jadi tidak bisa saudara ngerti hanya satu dunia aja, ya, dunia satu pihak. Misalnya hanya ngerti dunia manusia. Dia seorang mediator, seorang pengantar, dia harus benar-benar mengerti keadaan dan kondisi dan keinginan dan isi hati dari kedua belah pihak yang mau didamaikan. Ia harus benar-benar tahu persis ya apa yang seperti apa kedalaman hati dari kedua belah pihak ini. Oke, sampai di sini kita sebagai manusia tentunya nggak sulit buat kita ngerti dunia manusia. Betul ya? Karena kita manusia. Akan tetapi sekarang saudara harus belajar mengerti hati dan pikiran Tuhan. Dengan sempurna tentunya. Dan baru saudara bisa jadi mediator antara manusia dengan Allah. Nah, bagaimana kita bisa mengerti hati dan pikiran Tuhan? Itu hanya melalui apa menurut saudara? Hanya lewat meneliti dan mempelajari firman-Nya. Makanya imam yang gak pernah belajar firman dan dia akhirnya salah ngajar kepada jemaatnya. Akhirnya jemaatnya gagal paham tentang apa? Isi hati Tuhan, isi hati Allah. Misalnya gini, hanya mengajarkan tentang apa? Kasih, berkat tanpa memperlihatkan bahwa Tuhan itu Allah yang bisa menghukum orang loh. Dan di perjanjian baru ada orang bilang itu perjanjian lama, Yesus datang nggak hukum-hukum lagi. Siapa bilang itu? Baca itu di Alkitab perjanjian baru. Banyak itu ayatnya yang ngomong. Yesus bisa hukum orang, Yesus bisa disiplin orang. Jadi imam yang memperlihatkan Tuhan itu kasih, berkat, hidup lancar di bumi, jemaatnya jadi jemaat yang kompromi sama dosa. Ya kan? Kan ada darah Yesus, nanti juga diampuni. Atau sebaliknya, imam yang terlalu menekankan tentang penghakiman Tuhan, jemaatnya jadi seperti apa modelnya? Ibu Haryati liatin saya penasaran jadi seperti apa. Di sebelah saya Ibu Haryati, nungguin seperti apa. Jadi dingin jemaatnya. Iya, jemaatnya jadi berdarah dingin, cold blooded ya. Liatin orang penuh penghakiman ya. Nggak ada kehangatan sama satu sama lain. Kenapa? Karena diajarin penghakiman terus. Jadi mesti imbang. Kalau kenal Tuhan tuh mesti imbang. Ada Tuhan tuh kasih tapi adil. Dia membalaskan kejahatan orang juga tapi dia juga ngampuni. Jadi saudara, untuk jadi mediator,
Dia harus mengerti dan memenuhi keinginan dua belah pihak. Baru dia bisa jadi mediator, baru dia bisa di tengah-tengah. Dalam hal ini kita harus lebih fokus mempelajari apa yang jadi keinginan Tuhan. Karena toh sebagai manusia, tentunya kita akan lebih sulit memahami pikiran Tuhan dan keinginan Tuhan. Nah, dan hal berikutnya, sebagai seorang mediator, saudara, tugasnya adalah apa? Menyatukan kedua belah pihak yang sedang bermasalah. Manusia berdosa dengan Allah. Jadi gini, waktu kita melayani jiwa, kita harus belajar empati sama orang. Oke? Kita harus ngerti pergumulan orang. Bagaimana manusia bergumul dengan dosanya. Kita harus punya belas kasihan kepada kelemahan orang yang kita layani. Oke? Dan akan tetapi di sisi lain, kita juga harus mengerti bahwa Allah selain kasih, dia juga adil. Dan dia bisa membalaskan kesalahan kita. Nah, saudara, bicara empati, saudara, banyak orang Kristen yang saya perhatikan, saudara, ini banyak orang Kristen ya, yang saya perhatikan kalau bicara empati, saudara, orang Kristen ternyata nggak siap melayani jiwa, melayani orang. Kenapa? Karena banyak orang Kristen, saudara, tidak pernah belajar namanya melayani jiwa. Seorang pelayan jiwa, seorang yang mau melayani jiwa sebenarnya, dia mirip sama psikiater sebenarnya. Dia mirip dengan psikolog, ya. Jadi saya dulu sampai di training tentang ilmu psikiater waktu mau mulai tentang follow up jiwa. Jadi itu ada ilmu kejiwaan yang harus kita belajar. Nah, seorang yang mau melayani jiwa, dia harus mengerti dan menyelami jiwa hati manusia yang dia layani. Tetapi sayangnya kebanyakan orang Kristen ketika melayani jiwa, melayani saudara seiman yang jatuh, mereka bukannya berusaha menyelami hati orang yang jatuh ini, tetapi sibuk apa? Ngajarin, ya. Jadi orang baru cerita dikit, dia udah cerita lebih banyak. Saya juga mah gini-gini, saya mah dulu gini-gini, saya mah gitu. Jadi bukan yang mendengarin orang yang lagi butuh dilayani, dia malah lebih baik ngomong daripada orang yang mau dilayani, ya kan? Dia sibuk ngajarin dan akhirnya juga banyak menghakimi. Nah, untuk melayani seseorang, saudara harus belajar keluar dari diri saudara sendiri, ya. Dan coba jadi orang itu. Coba pakai sepatu orang itu. Baru saudara bisa jadi pengantar yang efektif. Oke? Yang ketiga, imam adalah penjaga kebenaran. Malaiki 2 ayat 7. Kita baca terjemah ayat. Sebab bibir seorang imam akan memelihara pengetahuan. Dan mereka akan mencari hukum dari mulutnya. Karena dialah utusan Tuhan semesta alam. Nah, pengetahuan di sini saudara, ini bukan pengetahuan saudara, bukan tentang ilmu pengetahuan sains atau ilmu bisnis, kiat-kiat sukses atau sesuatu yang saudara bisa dapat dari sekolah atau kampus, ya. Bukan pengetahuan seperti ini, tetapi pengetahuan di sini adalah pengetahuan firman. Jadi seorang imam harus punya pengetahuan firman yang cukup baik. Maka saudara, tugas seorang imam, dia adalah apa? Menjaga dan memelihara pengetahuan firman. Dan dalam hal ini adalah dia adalah seorang yang menjaga dan memelihara firman dengan baik. Pertama-tama bukan menjaga dalam hidup orang sebenarnya. Pertama-tama dia harus menjaga itu di dalam hidupnya sendiri. Oke? Banyak imam yang pintar ngajarin orang, ya. Dan banyak orang Kristen juga pintar kasih tahu orang yang baik harus gini. Tetapi dia sendiri nggak menghidupi apa yang dia ngomongin, apa yang dia katakan. Jadi imam ini seperti apa? Imam ini seperti pertahanan terakhir untuk memastikan firman ini boleh terjaga, terpelihara dengan baik kemurniannya. Khususnya di dalam hidup dia sendiri. Jadi imam, dia ini seperti mercusuar sebenarnya. Yang mengarahkan hati orang-orang, mengarahkan jemaatnya ya, yang sedang terseret oleh arus dunia. Jadi setiap kali jemaatnya lemah ya atau keluar dari terbawa oleh arus dunia, ketika mereka melihat hidup imamnya, mereka kembali ke jalan Tuhan. Tetapi bagaimana dengan imam-imam hari ini? Apa yang mereka ajarkan ke jemaat mereka? Seperti apa gaya hidup mereka, saudara? Alkitab memberitahukan kita, saudara, di akhir zaman akan ada bencana kelaparan, tetapi bukan bencana kelaparan akan makanan jasmani, tetapi bencana akan kelaparan makanan rohani. Amos 8:11 katakan, kita baca, sesungguhnya waktu akan datang. Demikian firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan, dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Jadi mengapa bisa terjadi kelaparan rohani? Karena di dunia hari ini, semakin menuju kepada akhir zaman, dunia semakin sekuler, sehingga dunia semakin menjauh dari firman Tuhan. Dunia semakin gak peduli dengan firman, mereka jadi anggap remeh firman. Dan yang lebih parah, diperparah oleh keadaan di mana tempat yang di mana harusnya ada makanan rohani,
Ya, sekali lagi, tempat di mana harus ada makanan rohani, tidak ditemukan makanan rohani di sana. Di mana tempat yang bisa ada makanan rohani menurut saudara? Di dunia ini. Di mana? Hah? Di gereja. Gereja harus ada tempat yang ada makanan rohaninya. Tetapi karena gereja nggak lagi bicara firman, ya kan? Gereja tidak ada bedanya sama training-training sekuler di luar sana, ya, yang menurut saya pembicara luar bicara hal-hal training sekuler yang tentang sukses lebih jago daripada pendeta. Tapi pendeta sekarang ngomongnya tentang training sukses, tentang hidup lancar di bumi, gimana jadi orang yang berhasil di dunia, ya, yang dimana firmannya 10%, 90% kesaksian diri dia sendiri. Nah, jemaat nggak terbiasa dengan firman lagi, karena di gereja udah akhirnya jadi kayak training-training sekuler. Nggak ada mendalami Alkitab sama sekali. Akhirnya saudara jemaat tidak bisa punya telinga yang bisa dengar firman loh. Itu bahayanya. Mereka lebih terbiasa dengan kesaksian manusia. Imam di gereja tidak membawa orang untuk ngerti pikiran dan kehendak Tuhan melalui firman. Nah, oleh karena kondisi dunia sudah semakin jauh dari Tuhan, ditambah gereja juga terjadi kekeringan rohani, tidak ada makanan firman yang cukup, ya, maka terjadilah namanya kelaparan secara rohani. Dan di saat seperti ini, Tuhan sedang mencari imam-imam yang sejati, yang hidupnya hanya didedikasikan buat Alkitab, untuk mempelajari dan menyelidiki Alkitab, untuk mengajarkan firman yang murni kepada banyak orang. Dan dengan melakukan ini, setiap saudara dan saya, saudara sedang menjaga kelestarian dari firman yang murni ini. Sebagai seorang imam yang sejati. Amin. Saya berdoa dan memberkati kiranya setiap saudara menjadi penjaga-penjaga dari firman Tuhan yang murni. Amin. Jika kita adalah imam yang sejati, maka saat ini semangat kita sebagai imam Allah yang sejati, kita sedang berusaha menjaga firman Tuhan. Bukan malah semangat kita mengejar atau mengejar hal-hal yang duniawi. Sebagai seorang imam yang rohania, tugas kita adalah meneruskan firman yang kita punya sekarang kepada banyak orang. Kepada teman kita, kepada saudara kita, kepada anak-anak kita, kepada generasi setelah kita. Sehingga alur penerusan firman ini tidak terputus. Dan alur penerusan iman itu juga tidak terputus. Yang keempat, apa yang menjadi syarat seorang imam dari tugasnya? Imam adalah seorang yang membawa korban persembahan di hadapan Tuhan. Itu tugas imam. Saudara, di Bait Suci, saudara, ada satu tempat yang gak bisa dimasuki siapapun. Namanya Ruang Maha Kudus. Dan hanya imam besar yang bisa masuk ke sana, dan itu hanya dalam 1 tahun, cuma boleh 1 hari. Dan 1 hari itu, saudara, itu adalah tanggal 10 bulan 7. Tanggal 10 bulan 7, dan di hari itu disebut hari pendamaian, atau hari penebusan, atau dalam bahasa Ibrani ada Yom Kippur. Kita udah belajar sebelumnya. Jadi imam besar, dia akan masuk ke Ruang Maha Kudus, untuk mempersembahkan korban penghapus dosa, pertama-tama bagi dirinya sendiri, bagi keluarga dia, baru bagi umat Israel. Dan seluruh prosesi ini, perayaan ini, saudara bisa lihat nanti di Imamat 16. Kita baca Imamat 16 ayat 6 dan 15-17. Kemudian Harun adalah imam besar di padang gurun. Kemudian Harun harus mempersembahkan lembu jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa baginya sendiri. Dan dengan demikian mengadakan pendamaian baginya dan bagi keluarganya. Ayat 15. Lalu ia harus menyembelih domba jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa bagi bangsa itu dan membawa darahnya masuk ke belakang tabir. Kemudian haruslah diperbuatnya dengan darah itu seperti yang diperbuatnya dengan darah lembu jantan, yakni harus memercikan ke atas tutup pendamaian dan ke depan tutup pendamaian itu. 16. Dengan demikian ia mengadakan pendamaian bagi tempat kudus itu karena segala kenajisan orang Israel dan karena segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka. Demikianlah harus diperbuatnya dengan kemah pertemuan yang tetap diam di antara mereka di tengah-tengah segala kenajisan mereka. 17. Seorang pun tidak boleh hadir di dalam kemah pertemuan. Bila Harun masuk untuk mengadakan pendamaian di tempat kudus, sampai ia keluar setelah mengadakan pendamaian bagi dirinya sendiri, bagi keluarganya, dan bagi seluruh jemaah orang Israel. Demikian firman Tuhan. Nah, referensi lain saudara bisa lihat di Alkitab Perjanjian Baru mengenai imam besar yang hanya imam besar yang boleh masuk ke Ruang Maha Kudus. Itu saudara bisa lihat di Ibrani 9:7. Akan tetapi hanya imam besar saja yang diperbolehkan masuk ke bagian kedua dari kemah itu pun hanya setahun sekali, dan membawa darah untuk dipersembahkan kepada Allah demi dirinya sendiri dan demi dosa-dosa umat yang dilakukan tanpa sengaja. Oke, jadi saudara, dengan masuknya imam besar ke Ruang Maha Kudus, maka tindakannya adalah tindakan perwakilan namanya.
Jadi ia mewakili seluruh umat Israel meskipun dia masuk sendiri. Artinya waktu imamnya masuk ke ruang Maha Kudus, maka dia sudah mewakili seluruh umat Israel yang dianggap sudah masuk ke ruang Maha Kudus untuk bertemu Tuhan secara langsung. Karena di tabut itu, di tabut Allah, Tuhan hadir secara langsung di situ. Nah, dengan diberikan korban darah penghapus dosa, maka sebagai hasilnya saudara, umat Israel dianggap boleh masuk ke ruang Maha Kudus. Dan itu diwakili oleh imam besarnya sendiri. Dan kita udah belajar di minggu lalu bahwa ruang Maha Kudus ini adalah gambaran dari Taman Eden sebenarnya. Jadi waktu umat Israel ya dengan diwakili oleh imam besar untuk masuk ke sana, harapannya adalah suatu saat umat Israel itu bisa kembali ke Taman Eden setelah mereka dosanya dihapuskan. Ini terjadi kenapa? Karena sebelumnya nenek moyang mereka Adam telah diusir keluar dari Taman Eden. Jadi konsep membunuh binatang dengan mengucurkan darahnya sebagai korban penghapus dosa ini, semua ini bermula dari siapa? Dari Adam dan Hawa. Saat mereka jatuh dalam dosa karena makan pohon pengetahuan baik dan jahat, saudara. Sebagai solusinya dari masalah dosa ini, Tuhan terpaksa harus bunuh binatang pertama kali di Alkitab. Dan untuk binatang ini bisa kasih pakaian kulit bagi mereka, tidak ada pilihan lain, binatang ini harus dibikin mati. Dia harus dibunuh. Darah harus ditumpahkan. Maka binatang ini demi menyediakan pakaian kulit bagi mereka, dia harus mengalami penumpahan darah. Dan ini pertama kali penumpahan darah dicatat di Alkitab. Dan apa yang terjadi di sini adalah bayangan dari pekerjaan Yesus di kayu salib. Saudara udah sering banget denger ini, konsep ini. Nah, akan tetapi sebelum Adam buat dosa, sebelum dia jatuh, saudara, Adam adalah imam di bait suci di Taman Eden. Kita udah belajar di tema bait suci yang sejati. Dan Adam adalah imam di bait suci ya di Taman Eden, saudara. Dia sebagai imam, dia harus bawa korban. Betul nggak? Karena dia imam. Ya kan tugas imam kan bawa korban. Nah, tetapi saudara, karena dia tidak buat dosa, apakah dia perlu bawa korban yang ditumpahkan darahnya? Apakah dia baru bawa korban darah ini, korban darah? Korban darah hanya dibutuhkan kalau ada dosa. Karena korban darah itu dipakai untuk membersihkan dosa. Jadi kalau tidak ada dosanya, ya kan, maka tentu tidak dibutuhkan korban darah, betul nggak? Untuk menghapus dosa. Setuju? Oke? Nah, akan tetapi di bait suci Taman Eden, ya, namanya juga bait suci, tetap harus ada korban dipersembahkan. Akan tetapi korban yang dipersembahkan di bait suci Taman Eden itu sangat berbeda dengan korban binatang yang dipersembahkan Harun di kemah suci Musa. Ini adalah korban tanpa penumpahan darah. Nah, ini aneh sekali. Memang ada korban tanpa darah. Namanya juga korban. Maka harusnya ada penumpahan darah. Nah, jawabannya ada. Nama korbannya apa? Kita udah belajar minggu lalu. Korban apa namanya? Korban persembahan yang hidup. Rasul Paulus pernah menjelaskan jenis korban ini. Kita lihat di Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian firman Tuhan. Jadi saudara, sejak kejatuhan Adam, sejak itu baru ada korban darah. Dan terus menerus dilakukan di bait suci. Dari kemah suci Musa, bait suci Salomo, terus sampai di bait suci Herodes pun tetap diberikan korban darah. Sampai Yesus datang. Nah, waktu Yesusnya datang, saudara, mati di kayu salib, seluruh tindakan pengorbanan darah yang pernah dilakukan di bait suci, korban binatang pernah dilakukan di bait suci, puncak pengorbanan darah ini ada di mana? Di Yesus Kristus. Ketika Yesus menumpahkan darahnya, ya, darah yang dia tumpahkan adalah darah yang sangat sempurna. Itu bukan darah binatang lagi, tetapi darah Allah yang telah menjadi manusia. Nah, sehingga hasilnya apa? Darah ini dapat menebus dosa kita dengan sempurna. Sehingga kita tidak perlu lagi datang ke bait suci bawa binatang buat dipotong supaya ditumpahkan darahnya. Untuk menghapus dosa kita. Darah Yesus yang begitu sempurna telah mencuci bersih semua dosa kita yang dulu sekali kita lakukan dari sejak kecil. Sekarang yang sedang kita lakukan sampai nanti yang akan kita lakukan. Karena kita masih bisa jatuh dalam dosa ya. Tetapi ini namanya jatuh dalam dosa, bukan hidup dalam dosa. Saya harus bedain antara jatuh dan hidup.
waktu saudara belum terima Yesus, saudara disebut hidup dalam dosa. Hidup dalam dosa artinya saudara nggak berdaya buat dosa itu. Selalu nggak bisa keluar dari dosa itu. Tapi kalau jatuh dalam dosa, itu artinya saudara bisa bangun lagi. Itu sebabnya saudara yang jatuh dalam dosa, ya hari ini mungkin sedang jatuh dalam dosa, ayo bangkit lagi di dalam nama Yesus. Jangan sedih, jangan tertuduh. Yesus mengampuni dosa saudara hari ini dan juga dosa saudara yang belum saudara lakukan. Itu sebabnya darah Yesus ini bukan darah binatang, ini sangat sempurna. Karena itu darah Allah sendiri. Itu sebabnya sejak kematian Yesus kita nggak butuh lagi korban darah. Kita nggak perlu lagi datang ke gereja bawa kambing, bawa sapi, bawa domba, nggak usah. Dan situasi ini persis sama seperti apa? Sebelum Adam jatuh dalam dosa, ia tidak perlu mempersembahkan korban darah. Maka bagi kita pun hari ini saudara, kita pun tidak perlu melakukan itu. Maka bagi kita pun hari ini dengan kematian Yesus kita tidak perlu lagi namanya apa? Mempersembahkan korban darah lagi. Akan tetapi sebagai imamnya Allah, ketika kita datang ke bait suci, kita tetap masih harus memberikan korban persembahan bagi Tuhan. Nah, korban ini disebut korban persembahan hidup. Jadi Adam sebelum ia jatuh dalam dosa, ia juga mempersembahkan korban yang sama seperti ini. Korban persembahan hidup. Hanya sejak ia jatuh, ia baru mempersembahkan korban binatang. Tetapi sebelumnya ia tidak pernah mempersembahkan korban darah loh. Dan oleh karena Yesus telah menumpahkan darahnya untuk menebus dosa kita, maka kita pun bisa jadi seperti Adam sebelum jatuh dalam dosa. Oke? Dengan mempersembahkan korban tambah darah ini, yaitu memberikan seluruh hidup kita, seluruh hati kita, seluruh pikiran kita, perasaan kita, tubuh kita sebagai persembahan korban yang hidup. Jadi korban seperti apa yang Adam berikan bagi Tuhan di Taman Eden? Bagaimana mempersembahkan korban persembahan hidup? Apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa mempersembahkan korban yang jenisnya kayak gini loh. Korban persembahan hidup. Korban seperti apa yang bisa kita persembahkan tanpa perlu numpahin darah? Yang pertama, korban yang pertama namanya korban ketaatan. Minggu lalu kita sempat singgung dikit. Korban ketaatan. Korban ketaatan 1 Samuel 15:22 kita baca. Terjemah ILT. Dan Samuel berkata, apakah Tuhan senang dengan persembahan-persembahan bakaran dan kurban persembahan? Sama seperti menaati suara Tuhan. Ketahuilah, menaati lebih baik daripada mempersembahkan kurban. Mendengarkan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Jadi ketaatan lebih baik daripada korban. Mendengarkan firman Tuhan dan taat pada firman Tuhan lebih baik daripada apa? Lemak jantan. Jadi korban yang dikehendaki Tuhan adalah ketaatan. Telinga yang bisa dengar firman dan melakukan firman. Saudara gimana waktu dengar firman? Ketiduran. Kalau dengar kesaksian manusia gimana? Baru bangun. Ya kan? Aneh kan? Artinya saudara lebih bisa dengar suara manusia atau suara Tuhan? Terus apakah seperti ini yang ketiduran tuh firman disampaikan saudara bisa jadi bait suci? Apalagi mau jadi imam. Jadi harus bertobat. Kalau kita belum bisa dengar firman, itu artinya nggak terima kasih karunia. Kasih karunia Tuhan nggak kerja dalam diri kita. Jika saudara hidup di zaman Alkitab, saudara, ayat ini sedang mau berkata demikian. Kalau saudara hidup di zaman Alkitab, ayat ini sedang ngomong gini loh. Waktu Nabi Samuel ngomong gini, ayat ini sedang ngomong gini sebenarnya. Nggak peduli berapa banyak kamu bawa binatang ke bait suci, dikorbankan di situ, ya. Tetapi taat sama Tuhan, taat firman Tuhan itu jauh lebih penting. Kalau di-convert ke zaman ini, nggak peduli saudara berapa banyak uang yang saudara bawa ke gereja. Nggak peduli saudara udah pelayanan berapa puluh tahun di gereja. Nggak peduli saudara jadi Kristen udah berapa puluh tahun. Oke? Nggak peduli saudara ngelayanin Tuhan dari pagi sampai malam. Nggak peduli saudara berapa sering saudara masuk hadirat Tuhan. Ya kan? Nggak peduli seberapa manis gestur tubuh saudara waktu penyembahan di gereja. Ya kelihatan holy banget mungkin. Ya kan? Ada orang katanya pelayanan di gereja hari Minggu tangannya holy banget. Ya, tapi hari Senin masuk kerja tangannya buat nyolong. Ya. Tangannya kepake holy di hari Minggu. Kudusnya di hari Minggu tangannya. Jadi saudara nggak peduli. Nggak peduli saudara punya tutur kata yang serohani apapun. Ya, dikit-dikit Yesus, dikit-dikit haleluya. Ya, bolpen jatuh pun Yesus gitu kan. Nggak peduli itu. Ya. Tetapi Tuhan katakan bahwa Tuhan ukur hidup kita dari apa? Ketaatan kita terhadap firman Tuhan. Saudara boleh jadi orang Kristen yang kelihatan rohani, kelihatan aktif melayani di gereja, hafal banyak ayat Alkitab, tahu banyak isi Alkitab, tetapi tanpa ketaatan pada Alkitab, hidup saudara belum bisa jadi korban persembahan hidup. Kenapa?
Karena saudara, orang yang gak mau taat pada firman Tuhan sebenarnya masih sayang sama dirinya sendiri. Betul apa benar? Orang gak mau taat firman sebenarnya masih sayang sama dirinya sendiri. Betul apa benar? Coba pikirin. Ini perenungan saya soalnya. Benar atau betul? Orang gak mau taat firman karena sayang sama diri sendiri. Kenapa dia sayang? Karena ketika kita mau taat sama Tuhan, itu menuntut apa? Ya, menuntut pengorbanan. Waktu kita mau taat firman itu menuntut pengorbanan loh. Saudara korban perasaan, korban waktu, korban uang. Ya kan? Keluar dari kenyamanan saudara. Itu sebabnya orang yang terlalu sayang sama diri sendiri, terlalu mengasihi diri sendiri, mereka akan menghindar terus untuk taat sama firman. Karena ketika taat sama firman, itu akan menyakiti diri saudara. Membuat saudara gak nyaman. Ada butuh komitmen di dalamnya. Itu gak enak. Jadi saudara, ada banyak orang hari ini ketika bicara mengenai kehidupan doanya saudara. Saya perhatikan ini banyak sekali orang Kristen. Kalau ngomong tentang kehidupan doanya, hidup bagaimana dia bergaul karib sama Tuhan. Serasanya tuh kayak dia yang punya sorga saudara. Iya, kayaknya dia yang punya kunci keluar masuk sorga gitu loh. Kapan dia mau check in, dia bisa check out gitu. Kayaknya dia yang punya kunci sorga di tangan dia doang. Kita mah udah kayak orang apa ya, mungkin kayak rakyat jelata. Dia tuh yang punya VVIP card akses ke sorga. Rohani sekali. Ngomongnya bagus banget. Ya kesaksiannya kayak indah banget. Tetapi waktu diminta komitmen untuk melayani Tuhan di gereja, bangun lebih pagi, gak mau. Oh saya belum bisa melayani di gereja. Sabtu tuh, saya kan kerja Senin sampai Jumat. Sabtu tuh waktu me time. Waktu saya sendiri itu waktu saya mungkin harus, ya saya udah waktu saya istirahat. Gak mau komit saudara. Nah saudara, orang-orang kayak gini, apakah orang yang taat sama firman? Ya kan? Jadi saya pikir saudara, dosa kebanyakan orang Kristen hari ini adalah apa? Terlalu meng-over value dirinya sendiri. Yang lebih dari semestinya. Karena cermin Alkitabnya belum bening saudara. Saya perhatikan orang-orang kelihatan rohani waktu dia di sapam kompleknya, itu kasar. Kemudian sama pelayan restoran, mbak-mbak itu yang melayani kita, sikapnya kasar, meremehkan sekali. Waktu ketemu orang di pasar, ibu-ibu jualan di pasar, sikapnya juga meremehkan. Apa kayak gitu saudara Tuhan kita? Hah? Tuhan kita apakah Tuhan yang pandang bulu gitu? Ketemu orang yang lebih rendah diremehkan. Suka meremehkan orang-orang di bawah kita. Apa yang Yesus katakan di hari penghakiman terakhir? Bahwa mereka yang ada di sorga ya adalah orang-orang yang tidak pandang bulu. Karena Tuhan sendiri gak pandang bulu. Mereka yang di sorga adalah mereka yang bukan orang yang pandang bulu. Karena Yesus berkata apa? Kita yang suka hanya melayani orang-orang yang tertentu, orang kaya doang atau orang yang sesama kita. Ya kita gak bisa jadi imam bagi orang lain. Hanya mau melayani sesama kita. Karena sifat Yesus bukan seperti itu. Yesus tidak pernah pandang bulu. Matius 25:40 katakan apa? Aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina loh. Yang paling hina ini kamu telah melakukan untuk aku. Jadi saudara kebanyakan orang sangat baik sama orang yang terpandang. Baik sama orang yang bermanfaat buat dia. Tetapi ketemu orang-orang yang di bawah mereka anggap remeh. Pertanyaan ini, apakah Yesus bermuka dua? Apakah seperti ini tanda orang yang di dalam hidupnya ada Tuhan? Jadi saudara, Tuhan menuntut komitmen ketaatan saudara secara pribadi sama dia. Ketimbang atribut-atribut ataupun kemasan-kemasan rohani yang coba saudara bangun, perlihatkan kepada sesama manusia. Saudara bisa taat tapi hanya Tuhan yang tahu ketaatan kita. Jadi gini, waktu kita taat, itu gak perlu dideklarasikan kepada satu dunia saudara. Halo. Karena ketaatan saudara itu hanya urusan saudara sama Tuhan. Oke? Karena ketaatan saudara ini tidak ada urusan sama siapapun. Itu sebabnya saudara, waktu saudara taat sama Tuhan, itu urusan saudara sama Tuhan. Tuhan akan tahu sendiri, saudara gak usah gembar-gembor ke satu dunia, gak perlu. Karena gak ada urusan sama manusia. Yang kedua saudara, kita bisa memberikan korban tambah darah ini namanya korban untuk mau mengenal Tuhan. Sebenarnya kalau kita mau kenal Tuhan itu mustahil sebenarnya, susah banget. Karena pikiran Tuhan itu jauh dari pikiran kita. Sulit sekali untuk mencapai ngerti pikiran Tuhan. Akan tetapi kalau kita lihat di Hosea 6 ayat 6, kita baca, sesungguhnya aku menyukai kebaikan, bukan korban sembelihan.
Aku menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Perhatikan di sini. Selain ketaatan, ternyata hal lain yang tidak kalah penting adalah apa? Mengenal Allah. Dibandingkan korban itu sendiri, saudara, Tuhan lebih mau kita belajar kenal Dia. Kalau gitu saudara berkata, oh kalau gitu saya ke gereja, saya nggak usah bawa korban lagi dong. Saya nggak usah lagi melayani di gereja. Saya nggak usah lagi kasih persembahan di gereja. Kan Tuhan maunya saya cuma kenal Dia. Nah, saudara, saya mau katakan begini. Kalau saudara sayang seseorang, kalau saya mengasihi seseorang, ya, pemberian saudara, uang saudara, pelayanan saudara ke Tuhan, itu adalah ekspresi sebenarnya. Ekspresi sebagai orang yang memang mencintai Tuhan. Ekspresi dari orang yang dikasihi. Kita kalau orang baik sama kita akan coba balas. Nah kalau kita menerima begitu banyak, katanya kita menerima begitu banyak pengalaman kasihnya Tuhan. Tapi kita gak pernah ngasih apa-apa sama Tuhan. Kita gak pernah mau melayani, kita gak pernah kasih persembahan uang kita ke Tuhan. Kata malaikat apa? Pret yang kayak gitu. Ngomongnya doang bagus. Ya kan? Jadi saudara, bagaimana kita bisa kenal Tuhan? Hanya lewat belajar Alkitab. Lewat meneliti firman. Alkitab perjanjian lama, Alkitab perjanjian baru. Jadi nggak ada cara lain. Meski susah untuk ngerti pikiran Tuhan, kita harus terus menambahkan pengenalan kita sama pemilik surga. Supaya kita bisa apa? Kenal Dia. Supaya Dia mau kenal kita. Karena Dia yang punya surga, kita harus kenal. Supaya Dia bisa kasih kita masuk rumahnya. Jadi kita harus terus bertambah setiap hari pengenalan kita akan Tuhan. Bertambah-tambah terus pengenalan kita akan Alkitab. Jangan pengenalan Alkitab kita masih sama seperti 20 tahun waktu kita lahir baru. Hari ini pun masih sama. Kita harus belajar Alkitab dari orang yang lebih paham. Kita harus belajar Alkitab dari orang yang udah belajar lebih dulu. Ya memang fokusnya menggali firman. Alkitab itu dalam bahasa Ibrani, Yunani, saudara. Bisa bayangkan, kalau baca sendiri pakai bahasa Indonesia, saudara akan misinterpretasi Alkitab. Akhirnya iman saudara jadi imannya salah. Oleh karena itu saudara, mari kita jadi orang-orang yang mau bekerja keras untuk menggali pengenalan akan Tuhan lewat Alkitab. Menurut saudara, apa yang membuat hidup seseorang bisa binasa di neraka? Menurut saudara apa? Orang gak bisa masuk surga, dibinasakan di neraka, itu apa penyebabnya? Alkitab kasih tahu kita jawaban karena gak kenal Tuhan. Hosea 4 ayat 6 kita baca, terima ayat. Umatku dibinasakan, perhatikan. Karena kurang pengenalan. Sebab engkau yang menolak pengenalan itu. Jadi bagi mereka yang tidak mau belajar Alkitab, ujung hidup mereka seperti apa menurut saudara? Binasa. Kitab Hosea sangat keras menegaskan bahwa siapa yang gak mau belajar kenal Tuhan, hidup mereka akan binasa. Mereka yang menolak belajar Alkitab, menolak untuk mau kenal Tuhan saudara. Untuk belajar Alkitab sungguh-sungguh mereka akan binasa. Makanya saudara yang suka dengar khotbah di mimbar gereja yang isinya 10% firman, selebihnya isinya motivasi, sukses, kaya saudara, bagaimana jadi hidup lancar di bumi, suka ikut pendeta yang lucu doang saudara, tetapi gak ada isinya, mesti hati-hati dengan perkataan Nabi Hosea ini. Saya kasih tahu. Kenapa? Karena hanya orang yang kenal Tuhan yang tidak binasa. Kenapa orang yang tidak kenal Tuhan binasa? Ini cocok sama ngomongan Yesus di Alkitab perjanjian baru. Yohanes 17 ayat 3. Kita baca sama-sama. Inilah hidup yang kekal itu. Jadi ini definisi hidup kekal. Definisi orang yang mau masuk surga. Inilah hidup yang kekal itu. Yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Serem gak? Jadi apa hidup kekal? Apa itu masuk surga? Bagaimana cara masuk surga? Itu kenal Tuhan. Hidup kekal sama dengan rumusnya kenal Tuhan. Apa yang harus kita kenal? Kita harus kenal dua Tuhannya. Pertama, kenal Yesus yang diutus. Bagaimana kenal Yesus yang diutus? Saudara kenal tubuhnya, saudara kenal darahnya. Sekali lagi, jangan ngomong kenal Bapa dulu, kenal Yesus dulu. Kenal apanya? Kenal tubuhnya, kenal darahnya. Baru setelah saudara bisa kenal Yesus dengan sempurna, saudara baru bisa kenal Allah Bapa dengan sempurna. Jadi hari ini saudara, bicara kenal ini, itu gak bisa pakai berasa-berasa kenal, sok-sok kenal. Oke, saudara bisa berasa kenal Jokowi, Presiden Jokowi, tapi belum tentu Presiden Jokowi mau ngaku kenal saudara. Mengerikan lagi kalau sama Tuhan, saudara bisa berasa kenal Tuhan, tapi sampai di sorga, belum tentu Tuhan bilang, aku kenal kamu. Itu serem banget.
Betul? Jadi saudara, itu nggak bisa diukur pakai perasaan-perasaan. Cukup kenal. Saudara kenal Tuhan itu terukur dari Alkitab. Saudara orang kenal Tuhan atau enggak? Ya kan? Seberapa saudara tahu isi hati Tuhan, pikiran Tuhan. Nah itu hanya bisa saudara dapat dari pembelajaran saudara, penelitian saudara sama Alkitab. Jangan kegeeran sendiri berasa jadi orang Kristen kenal Tuhan loh. Hari ini banyak banget orang Kristen. Saya mau katakan banyak banget orang Kristen halu. Tahu halu. Berasa kenal, jangan-jangan di sorga Tuhan bilang aku gak kenal. Dan dengan sangat jelas Nabi Hosea katakan apa? Kaitan sama pembahasan tentang imam kita hari ini. Nabi Hosea katakan, tepatnya Tuhan yang katakan, lewat Nabi Hosea. Dikatakan orang yang gak mau belajar Alkitab tidak bisa jadi imam. Keras loh ini. Orang gak mau belajar Alkitab gak bisa jadi imam. Jadi kalau imam-imam di gereja gak pernah mau belajar Alkitab benar-benar untuk kenal Tuhan. Dan akhirnya tidak ngajari umatnya tentang kenal Tuhan. Apa yang Tuhan bilang sama mereka? Hosea 4 ayat 6b. Sebab engkau yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau sebagai imamku. Serem gak? Engkau melupakan hukum Allah, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Karena imamnya gak mau belajar kenal Tuhan lewat Alkitab, Tuhan katakan orang-orang ini telah melupakan hukum Tuhan. Mereka gak tertarik lagi sama Alkitab. Mereka lebih tertarik ngajarin orang seperti dirinya lagi pengen sekali ngejar hal-hal duniawi. Mereka gak peduli sama hukum kan? Artinya kalau gak peduli sama hukum, mereka pedulinya sama apa? Hal-hal materi. Maka artinya mereka gak tertarik sama Alkitab sekarang. Jadi karena mereka gak tertarik sama Alkitab, tertariknya pasti sama yang lain. Maka sebagai hasilnya Tuhan bilang apa? Aku tolak kamu jadi imam. Dan sebagai hasilnya Tuhan tolak juga anak-anaknya. Dan anak-anak di sini bukan cuma anak jasmani dia loh. Jemaatnya pun ditolak, anak rohaninya pun ditolak sama Tuhan. Kenapa? Karena imamnya suka itu, jemaatnya pasti suka itu. Imamnya suka materi, pasti jemaatnya suka materi. Bukan suka Alkitab. Ini ngeri sekali loh saudara. Hello. Saya baca ini menakutkan sekali. Kenapa? Karena banyak yang kayak gini. Banyak. Yang kayak saudara yang cuma mau dengar firman mah sedikit banget. Ya memang tapi Alkitab juga bilang ya di sorga gak banyak orang ya. Untuk masuk situ seleksinya berat. Penyulingannya ya, pemurniannya tuh banyak. Sampai bisa masuk. Ujiannya banyak. Jadi saudara itu sebabnya sebagai imam. Setiap kita yang mendengarkan firman hari ini. Tuhan mau hidup kita fokusnya cuma satu. Cari firman. Menginginkan firman lebih dari segalanya. Belajar Alkitab untuk kenal Yesus. Habis itu baru belajar Bapa, kenal Bapa yang sempurna. Melalui mempelajari Alkitab. Yang ketiga, korban tambah darah adalah korban ucapan syukur. Mazmur 50:23 kita baca terjemah ayatnya. Barang siapa mempersembahkan korban syukur, ia memuliakan aku. Nah, tentang punya hati yang bisa mengucap syukur, ini ditekankan lagi di Alkitab Perjanjian Baru di 1 Tesalonika 5:18. Mengucap syukurlah dalam segala hal sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Pertanyaan gini, mengapa Adam bisa jatuh dalam dosa? Karena dia tidak punya hati yang bersyukur. Ia jatuh karena apa? Keserakahannya. Kenapa orang tidak bisa bersyukur? Karena serakah saudara. Orang tidak pernah bisa orang serakah adalah orang yang gak pernah merasa cukup, merasa puas dengan apa yang dia punya. Selalu carinya yang gak ada daripada yang ada. Maka saudara, jika fakta ini kita balik, bagaimana jika setiap kita bisa punya hati yang bisa bersyukur? Bagaimana jika hati kita tidak ada keserakan? Maka bisa dipastikan di dalam diri kita tidak ada kemungkinan bisa jatuh dalam dosa. Ya gak? Setuju? Tapi bisa gak? Gampang gak serakah? Susah kan? Susah kan bersyukur? Itu sebabnya saudara harus terus belajar Alkitab. Karena lewat belajar Alkitab sebenarnya pelan-pelan keserakahan kita ini akan dibunuh sama pedang roh ini. Yaitu pedang firman. Makanya orang gak pernah belajar Alkitab saudara. Keserakahannya pasti akan tetap ada. Mau dia jemaat, mau dia pendeta, kalau dia gak belajar Alkitab, dia gak akan bisa berdaya pakai kekuatan dia. Bunuh itu keserakahan. Keserakahan kita hanya bisa dibunuh pakai pedang roh, itu firman Tuhan.
Semakin banyak pedang rohnya, semakin banyak keserakahannya bisa dibunuh sebenarnya. Jadi itu pekerjaan Tuhan tuh. Itu kasih karunia Tuhan yang bekerja sebenarnya. Bikin kita bisa bunuh itu keserakahan kita. Kita lihat Adam ini seperti apa. Waktu ular datang kepada Hawa, dia bilang kalau kamu makan pohon ini, kamu akan jadi seperti Allah. Dan kata-kata ular ini ternyata tepat mengenai sasaran di hati Adam. Karena ternyata selama ini yang dimau Adam, diinginkan Adam. Jadi kenapa kita bisa jatuh? Karena ular nawari sesuatu yang kita idam-idamkan selama ini. Maka kita jatuh. Jadi ketika ditawarkan ini untuk jadi Allah, spontan apa yang timbul di hati Adam? Wow, ini yang saya mau selama ini. Ini yang saya tunggu-tunggu. Ini yang saya harap-harapkan sekian lama. Itu yang timbul di hati dia. Jadi di dalam hatinya memang ada keinginan jadi Allah. Mungkin saudara baru tahu ini, kondisi ini. Jadi dia pikir, ini seperti pikiran Adam. Aku udah lama di taman ini, oke? Aku pengen ambil posisi Tuhan. Aku sudah cukup pandai belajar firman. Aku udah tahu banyak firman Tuhan kan. Maka aku bisa jadi seperti Tuhan. Jadi saudara, hari ini juga banyak orang Kristen. Ya, banyak orang Kristen baru belajar Alkitab sedikit, sombongnya udah selangit. Jadi apakah dosa ini cuma punya Adam? Hah? Kenapa Adam bisa seperti itu? Karena tidak ada syukur di hatinya. Dia tidak bisa menghargai hubungan mesra yang selama ini terbangun sama Tuhan. Tidak semua orang bisa punya pengalaman bisa berjalan bersama Tuhan setiap hari loh. Bisa jalan sama Tuhan setiap hari adalah sebuah anugerah. Akan tetapi saudara, bisa berjalan sama Tuhan yang adalah anugerah ini saudara. Anugerah yang luar biasa. Adam gak puas sampai di situ saja. Ia mau lebih lagi. Apa yang dia mau lebih lagi? Ia mau jadi seperti Allah. Dia mau jadi seperti Allah. Dan karena keserakahan ini hasilnya apa? Ia harus diusir dari Taman Eden. Terpisah dari Allah. Dan tidak bisa lagi menikmati hubungan yang dekat sama Allah. Dan oleh karena itu kita perintahkan kepada kita bahwa setiap waktu kita harus mempersembahkan korban ucapan syukur ini. Dalam arti setiap kita harus bisa punya hati yang bisa merasa cukup. Dan merasa puas dengan apa yang kita miliki. Memiliki hati yang tahu berterima kasih dengan apa yang kita punya saudara. Bukan terus mencari apa yang belum kita punya. Tetapi masalah apakah ini mudah? Saya tahu ini susah. Kita condong mikir apa yang kita gak punya daripada yang kita punya. Itu sebabnya kita harus melatih diri kita memikirkan terus apa yang sudah kita miliki. Tanpa perlu membandingkan diri kita sama orang lain. Dengan apa yang sudah kita punya, ketika kita menemukan apa yang kita punya, kita pun gak boleh sombong saudara. Karena tujuan syukur ini, tujuan kita bisa bersyukur bukan untuk membuat kita jadi sombong. Dan yang terakhir saudara, jika kita bisa kapan saja jatuh, ya, maka kita butuh korban yang keempat ini untuk memastikan supaya kita tidak jatuh dalam dosa. Apa korban keempat ini? Korban keempat adalah korban jiwa yang hancur. Ini sesuai dengan Mazmur 51 ayat 17. Korban sembilan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina ya Allah. Jadi saudara, jiwa yang hancur di sini memperlihatkan seperti apa seseorang yang mengalami pertobatan sejati. Hanya pertobatan sejati yang dapat memulihkan hubungan kita kembali harmonis dengan Tuhan. Saudara, banyak orang bertobat hanya di mulut. Hanya gara-gara apa? Takut dihukum sama Tuhan. Takut bisnisnya gak lancar. Takut kena penyakit. Ya kan? Karena melawan Tuhan. Padahal masih belum benar-benar bertobat sebenarnya di hatinya. Pertobatan sejati saudara diukur dari melahirkan perbuatan yang bertolak belakang dari dosa itu sendiri. Jadi jika masih buat dosa itu, ya walaupun bilang terus Tuhan aku bertobat tapi masih buat dosa yang sama. Itu artinya sebenarnya belum benar-benar mau bertobat. Itu baru menyesal di mulut sebenarnya. Orang yang bertobat sejati harus punya tindakan berlawanan. Orang yang suka judi harus belajar hidup puas dengan apa yang dimiliki. Orang yang suka nipu orang harus belajar jujur. Orang yang pikiran cabul harus diisi pikirannya sama firman. Orang yang pelit harus belajar memberi. Orang yang egois harus belajar mulai melayani orang lain. Harus mungkin pergi ke rumah sakit, doain orang sakit. Harus belajar bantuin orang, harus belajar doain orang, harus belajar caring orang. Dan lain-lain. Artinya orang yang benar-benar bertobat harus melakukan tindakan yang berlawanan sama tindakan sebelumnya.
Jadi saudara, waktu Adam buat dosa, setelah ia makan buah pengetahuan baik dan jahat, apakah Adamnya langsung bertobat? Ternyata dia nggak langsung bertobat. Bukan yang langsung bertobat mengakui kesalahannya dengan jiwa yang hancur, dengan cara berlutut di bawah kaki Tuhan, pukul-pukul dadanya, menabur abu di kepalanya dan berkata, Tuhan, aku manusia yang bobrok Tuhan. Ternyata aku nih sudah belajar banyak Alkitab segini banyak, aku masih gagal Tuhan. Sungguh aku gak bisa hidup tanpa kasih karunia Tuhan yang menopang aku. Tuhan tolong aku supaya aku bisa jalan dalam kesalehan. Tanpa pertolonganmu aku gak bisa hidup dalam kesalehan. Tolong pulihkan aku, kasih aku kesempatan sekali lagi Tuhan. Tolong rubah aku. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia bukan segera bertobat, malah dia bersembunyi dari Tuhan. Jadi hari ini banyak orang mau kelihatan baik di depan manusia dan di depan Tuhan. Dan saya perhatikan di dunia ini sangat sedikit, bahkan sangat-sangat sedikit orang yang berani mengakui kejelekannya dan kesalahannya. Yang ada adalah malah banyakkan orang apa? Menyalahkan orang lain. Betul nggak? Menyalahkan kondisi, menyalahkan keadaan, memutarbalikkan keadaan. Ya kan? Memanipulasi orang lain dengan cara memutarbalikkan fakta. Seakan-akan orang lain harus bertanggung jawab atas kelemahan dia. Sehingga orang lain dikondisikan yang harus bertanggung jawab perubahan itu. Sehingga dia tidak perlu berubah. Kenapa dia gak mau berubah? Dengan cara membalikkan kesalahan itu ke orang lain. Karena berubah itu gak enak. Berubah itu butuh pengorbanan. Jadi banyak orang berusaha tampil di depan orang lain menutupi kejelekannya dengan apa? Dengan materi. Dengan pakaian yang bagus. Dengan baju yang bagus. Dengan barang-barang yang branded. Supaya kelihatan bagus. Tidak banyak orang berani mengakui kesalahannya. Mau dipepet sampai kayak gimana pun saudara, tetap gak mau ngaku. Tetap gak mau kelihatan jelek. Malu kelihatan jelek. Sama seperti Adam, malu, ngumpet. Kenapa? Karena malu, karena dosa. Padahal sebenarnya apa? Emang udah jelek. Padahal tinggal ngaku jelek. Kalau udah ngaku jelek sembuh loh saudara. Tapi karena gak mau ngaku jelek, terus aja gak sembuh. Suatu saat saudara ada narapidana, para narapidana di Amerika disurvei. Seluruh narapidana Amerika disurvei. Ya, semua pembunuh, pemabuk, perampok, semua ada di situ. Mereka disurvei, ditanya. Pertanyaan ini, kenapa kamu bisa masuk penjara? Saya tahu mereka jawab apa? Mereka bilang gini, ya karena bapak saya dulu pemabuk, maka saya jadi gini. Ya karena dulu mama saya ninggalin saya waktu kecil, maka saya jadi gini. Ya karena saya ini korban keadaan, situasi ekonomi, maka saya jadi penjahat dan saya masuk penjara. Jadi dari seluruh yang sudah disurvei, nggak ada satupun nabi yang mau ngakuin kesalahannya. Apalagi kita hari ini bukan nabi. Nabi aja nggak mau ngaku. Jadi untuk ngaku punya masalah, ngaku bahwa diri kita bertanggung jawab buat kelemahan kita, kesalahan kita, itu susah banget loh saudara. Tetapi orang yang berani mengakui kelemahannya, berani mengambil tanggung jawab buat kelemahannya, itu orang pasti akan keluar dari kelemahannya. Orang seperti ini baru punya jiwa yang hancur. Orang seperti ini sedang ngalamin perjalanan menuju menjadi imam yang sejati. Jadi orang yang hatinya hancur, dia akan menemukan dirinya sendiri yang bermasalah. Bukan salahin orang lain, bukan salahin situasi, kondisi. Tetapi berani mengambil tanggung jawab buat kesalahannya. Dirinya sendirilah yang harus bertanggung jawab. Baru orang seperti ini baru benar-benar bertobat. Bahkan di saat saudara sedang benar sekalipun, ketika orang lain salah, saudara coba belajar tanggung jawab untuk berubah. Selama masih menyalahkan situasi, kondisi dan orang lain, selama tidak pernah mau mengakui, maka orang ini sedang berkata bahwa aku baik-baik aja. Aku gak ada masalah kok, orang lain yang bermasalah. Maka orang ini sampai mati pun tidak akan pernah bisa sadar dia punya isu. Nanti di pengadilan Tuhan baru tahu siapa dirinya sesungguhnya. Tapi udah telat saudara. Dan banyak orang Kristen akan seperti itu. Tidak mau bertanggung jawab buat kesalahan dan kelemahannya. Seperti Adam. Jadi hanya pertobatan sejati yang dapat memulihkan hubungan kita kembali dengan Tuhan. Dan pertobatan sejati ini seperti apa? Menyadari bahwa kita ini tidak sebagus yang kita kira loh. Kita ini manusia yang berdosa, bobrok, pemberontak, gak bisa taat sama Tuhan. Ini udah benar karena Paulus sudah bilang Roma 3:4. Semua manusia pembohong. Hanya Allah yang benar. Kalaupun kita ada sedikit bagus, sombongnya udah selangit. Betul gak? Dan berasa udah kayak Tuhan. Dan mulai suka menghakimi orang lain. Gak bisa lihat keburukan diri sendiri.
Ada orang yang saya perhatikan, waktu dia ketahuan kelemahannya pun dia sadar dia bobrok. Selang beberapa hari dia udah lupa. Dia udah berasa dirinya bagus lagi. Begitulah manusia. Serem sekali saudara. Kalau kita lihat jiwa manusia. Ngeri sekali. Kesimpulan. Karena itu saudara, mulai hari ini setiap kita yang mendengar firman, untuk kita bisa menjadi imam-imam yang sejati, kita harus mulai memeriksa diri kita. Apakah kita sudah menjadi imamat yang rajani? Apakah diri kita hari ini layak untuk jadi imam yang boleh melayani Tuhan di sorga? Dengan memeriksa kualifikasi syarat imam yang sejati sebagai berikut. Saya ulang sedikit. Yang pertama, imam adalah penyembah. Apakah kita sudah menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran? Apa itu roh? Apakah menyembah Tuhan dalam bahasa roh? Roh adalah firman Tuhan. Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Yesus berkata bahwa apa? Perkataanku, firmanku ada roh. Yohanes 6:63. Jadi mereka yang menyembah dalam roh dan kebenaran artinya menjadi orang-orang yang fokus hidupnya, kecintaannya. Fokus kecintaan penyembahannya itu hanya firman sebenarnya. Bukan cinta hal yang lain. Mereka hidupnya hanya taat sama firman. Itu orang yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Semua orang yang percaya yang masih cinta perkara dunia, mau itu jemaat, mau itu pendeta sekalipun, belum bisa jadi imam yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Maka dia boleh saja pakai jabatan pendeta, tapi pengakuan tidak dapat. Pengakuannya hanya laku di bumi. Di sorga kagak laku itu pendeta. Yang kedua, imam adalah pengantara. Untuk mengerti dunia manusia mungkin tidak sulit. Tapi untuk mengerti dunia Allah itu hanya dengan cara membaktikan diri sepenuhnya untuk belajar menyelidiki Alkitab. Sehingga kita bisa mengerti hati Tuhan tuh kayak gimana loh. Maka kita bisa bawa hati manusia dan didamaikan sama Tuhan. Selain itu bagi kita yang suka menghakimi orang lain, berasa diri kebagusan, tidak bisa jadi imam, jadi pengantar buat manusia. Saudara belum aja udah dibenci gitu loh. Baru melayani orang itu, lihat saudaranya udah enek. Boro-boro orang itu mau dilayani sama kita. Saudara kerjanya ngajarin doa, menghakimi, gak mau dengerin orang. Bisanya cuma mau didengar. Gimana mesti jadi imam? Yang ketiga, imam adalah seorang penjaga kebenaran. Menjaga firman Tuhan dengan hidup saudara. Jika seluruh dunia meninggalkan firman, menganggap remeh Alkitab, dan hal-hal rohani, biarlah Tuhan masih menemukan diri kita sebagai orang-orang yang memegang kuat-kuat hal-hal purbakala ini. Hal purbakala ini apa? Itu Alkitab. Tuhan masih menemukan kita tetap menjaga kemurnian diri kita tanpa terkamir oleh dunia, meski kita masih hidup di dunia. Yang keempat, imam adalah orang yang membawa korban persembahan. Di hadapan Tuhan sebagai imam kita harus bawa korban. Dan korban yang kita bawa adalah korban tambah darah ini. Karena Yesus sudah ngorbanin darah buat kita. Maka tugas kita memberikan korban tambah darah. Apa itu? Korban ketaatan. Dibandingkan atribut-atribut rohani. Mulut yang mau kelihatan rohani. Mulut yang ngomongnya kelihatan rohani sekali. Suka sekali bersaksi sana sini. Entah memuliakan Yesus, entah memuliakan diri sendiri. Agak kasar ya ngomongnya, tapi memang kenyataan begitu kan. Banyak orang Kristen kalau bersaksi. Entah lagi memuliakan Tuhan atau lagi memuliakan diri sendiri kan. Belajarlah komit untuk bayar harga untuk ketaatan saudara dulu deh. Untuk taat terhadap apa yang Tuhan minta dari hidup saudara. Tanya pada diri saudara hari ini. Hal apa yang paling sulit saya taat sama Tuhan? Apakah itu hobi, drakor, ya, penyerahan drama Korea, drakor ya kan. Terus apakah itu kesenangan saudara, mungkin masih suka pamer, susah untuk rendah hati, sensitif, baperan, mudah tersinggung. Suka banget kelihatan bagus di mata manusia, tidak bisa jujur, tidak bisa ngakuin kesalahan diri sendiri, suka kompromi kan hal tertentu, tidak bisa komit melayani Tuhan, pengen banget dilihat orang bagus, eksis banget saudara. Mana yang sulit? Belajar untuk korbankan itu, belajar untuk taat, serahkan itu sama Tuhan. Baru saudara akan dibawa Tuhan untuk melihat hal-hal yang lebih besar. Kemudian, yang kedua, korban untuk mau mengenal Tuhan. Kita harus bisa puas dan bersyukur dengan semua yang kita punya hari ini. Jadi sama materi saya harus belajar puas. Tapi ada satu ketidakpuasan yang harus saudara punya. Itu ketidakpuasan akan apa? Untuk kenal Tuhan. Baca Alkitab, selidiki Alkitab, cari Alkitab. Bukan buat cari solusi buat diri sendiri. Tapi cari Alkitab buat benar-benar kali ini belajar kenal Tuhan secara pribadi. Kenal dia baik-baik. Yang ketiga, korban ucapan syukur. Selalu punya hati yang bersyukur. Hati yang tahu berterima kasih buat apa yang saudara miliki hari ini.
Dan bukan terus cari dan minta-minta apa yang saudara belum punya. Membuang semua keserahan kita dan mulai menginventaris hari ini satu persatu apa yang kita sudah punya. Dan setelah kita tahu apa yang kita punya, baik itu kepribadian kita yang sudah bagus ataupun materi yang Tuhan percayakan, setelah terima itu bersyukur aja. Nggak usah bandingin sama orang lain, karena bandingin nanti jadi sombong. Yang keempat, korban jiwa yang hancur. Selalu punya hati yang rendah hati. Selalu berkaca sama firman Tuhan. Mudah mengakui kesalahan, tidak membela diri kalau ditegur. Evaluasi diri, bertanya ke diri sendiri. Apakah hari ini, setiap hari lakukan ini. Setiap hari tanya sama diri sendiri. Apakah hari ini apalagi yang aku perlu bertobat. Kalau nggak ada yang saya bertobat, jangan-jangan ada yang kelewat di hati saya. Ya kan, adakah perkataan saya ataupun tindakan saya yang salah? Adakah motivasi di hati saya yang salah? Atau ada kata-kata di dalam diri saya yang mungkin menghakimi orang, atau kata-kata saya salah sama Tuhan di hati saya loh. Mungkin di perbuatan enggak, tapi di hati ada. Apakah ada menghakimi orang di hati? Apakah saya mengutuk orang di hati? Apakah saya berzina di hati saya? Atau apakah saya sedang melawan engkau di hati saya? Jangan jadi orang yang merasa kebagusan secara rohani atau suka menghakimi orang lain. Saya tanya saudara, orang yang suka menghakimi orang lain, orang yang berasa kebagusan, berasa udah suci banget, bagus banget, saya mau tanya, kenapa saudara masih ada di sini? Harusnya saudara udah kayak Henok, udah diangkat ke sorga. Kalau saudara masih ada di bumi, itu artinya saudara belum kudus loh. Kalau udah kudus banget, saudara udah gak di sini, saudara udah check out ke sorga, dibawa sama Tuhan, saking udah bagus. Jadi jangan berasa kebagusan. Jangan jadi orang yang selalu punya jawaban untuk membenarkan diri. Kalau dikonfrontir buat kelemahan kita, saudara, belajar terima itu, belajar terima masukan, belajar berubah. Apa ciri-ciri orang yang punya jiwa yang hancur? Apakah selalu membela diri? Ya enggak lah. Dan ini banyak sekali orang Kristen kayak gini. Enggak bisa dikritik. Maunya bela diri terus. Baru tahu firman sedikit sudah sombong. Ngeremehin orang lain, merasa paling rohani, merasa paling ngerti Alkitab, paling ngerti Tuhan. Jangan merasa punya level lebih tinggi dari semestinya saudara. Jangan bandingkan diri sama orang lain, bandingkan aja sama Tuhan. Kalau saudara bandingkan diri sama orang lain, saudara stop belajar, saudara merasa lebih bagus. Coba bandingkan diri sama Tuhan aja, ngacanya sama Tuhan aja. Nanti kalau ngaca sama Tuhan, saudara akan tahu PR saudara lebih banyak dari yang seharusnya. Tapi kalau saudara bandingkan diri saudara sama tetangga saudara gak pernah ke gereja, atau bandingkan diri saudara sama teman saudara gak pernah belajar Alkitab, saudara akan merasa cukup. Bandingkan aja diri saudara sama Tuhan, ngaca aja sama Tuhan. Nanti kan saudara akan temu banyak sekali hal yang mesti saudara bertobat. Sangat disayangkan saudara udah belajar Alkitab begitu luar biasa, ujung-ujungnya bukan buat bertobat, tapi ujungnya buat nyombong. Akhirnya udah belajar bagus-bagus, jatuh lagi ke bawah, karena keangkuhan. Selesai ibadah ini, mari kita dengarkan lagi firman hari ini. Coba saudara cek catatan saudara. Coba periksa diri kita masing-masing. Jangan sampai ada bagian-bagian di atas yang kita belum menang, sehingga membuat kita tidak bisa memenuhi kualifikasi imam. Tujuan hidup kita yang terutama harus jadi imam. Kenapa harus jadi imam? Karena hanya imam, kualitas imam aja yang boleh ada di sorga. Yang bukan imam gak bisa di sorga. Wahyu 20 ayat 6 kita baca. Diberkati dan kuduslah orang-orang yang memperoleh bagian dalam kebangkitan pertama itu. Terhadap orang-orang ini, kematian kedua tidak berkuasa, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus dan akan memerintah bersama Dia selama 1000 tahun. Mari kita datang pada Tuhan. Terima kasih buat firman yang berharga hari ini. Kami belajar bagaimana menjadi imam. Kami sudah belajar menjadi bait suci. Dan hari kami belajar jadi imam. Tuhan, kalau di tengah dunia ini Engkau tidak temukan orang yang masih mau menjaga kelestarian firman-Mu yang murni. Mungkin hari gerejamu sendiri sudah berubah menjadi tempat sekuler. Tidak lagi mencintai Alkitab-Mu, firman-Mu itu, perkataan-Mu. Biarlah Engkau menemukan kami menjadi orang-orang yang melestarikan hal-hal yang purbakala ini. Yaitu menjaga kemurnian Alkitab, menjaga kemurnian hati kami. Sehingga orang-orang yang sudah dipilih sejak dunia ini dijadikan. Orang-orang sudah dipilih sebelum dunia ini dijadikan. Mereka bisa bertemu kami. Sehingga kami bisa membawa mereka untuk datang kepadamu. Di tengah-tengah dunia hari mengejar hal-hal sekuler. Hal-hal kenikmatan dunia. Biarlah Engkau menemukan kami sebagai orang-orang yang masih mau mengejar pengenalan akan Tuhan. Berkati kami. Supaya dunia ini bisa melihat. Bahwa meski kami memegang hal yang purbakala. Kami tetap disertai Tuhan. Hari kami yang sedang sakit,
kiranya Tuhan sembuhkan sakit kami. Kami yang sedang bergumul dengan persoalan ekonomi, Tuhan bawa kami keluar dari kesulitan kami. Kami yang sedang bergumul dengan hubungan kami, kiranya Tuhan hubungan ini dipulihkan di dalam nama Yesus. Kami yang bergumul dengan dosa kami, kiranya kasih karunia Tuhan yang besar itu menolong kami untuk kami keluar dari kelemahan dan dosa kami. Berkati setiap kami, berkati pekerjaan kami, studi kami, keluarga kami. Dan hari ini kami sebagai ucapan ekspresi kecintaan kami akan Kau, kami mau bawa korban persembahan yang khusus, korban perpuluhan kami, korban untuk pembangunan gereja onsite. Kami membawa seluruh persembahan kami di mesbah-Mu Tuhan. Sebagai bentuk dari kami hari sebagai imam yang mempersembahkan korban persembahan. Berkati persembahan ini, jadikan untuk memperluas kerajaan-Mu. Sehingga banyak orang hari ini yang terpilih boleh disiapkan untuk jadi Yerusalem baru. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam satu nama, di dalam nama Yesus yang berharga kami berdoa dan percaya. Setiap kita yang percaya katakan amin, haleluya.